Pernah gak sih kalian menjumpai orang dengan kondisi perut yang lebih besar daripada umumnya? Atau mungkin diri kita sendiri yang mengalami hal tersebut? Kondisi tersebut bisa kita sebut dengan obesitas. Menurut WHO pada tahun 2020, lebih dari 340 juta anak dan remaja berusia 5-19 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas pada tahun 2016. Lalu bagaimana dengan kasus yang ada di Indonesia? Menurut Riskesdes pada tahun 2018, kasus pada tahun 2007 sebanyak 18,8%, pada tahun 2013 sebanyak 26,6%, dan pada tahun 2018 sebanyak 31,0%. Prevalensi angka obesitas di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada saat ini, angka rata-rata obesitas di Provinsi Indonesia di atas prevalensi nasional. Terdapat 5 provinsi dengan obesitas terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Sulawesi Utara. Yang kedua ada DKI Jakarta. Yang ketiga ada Kalimantan Timur. Yang keempat ada Papua Barat. Dan yang terakhir Kepulauan Riau. Obesitas sendiri merupakan kondisi di mana seseorang yang memiliki badan berlebih, kegemukan, dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Terdapat beberapa macam cara untuk melakukan klasifikasi terhadap kegemukan, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan indeks massa tubuh. Lalu, bagaimana sih cara menghitung IMT? IMT dilakukan dengan mengukur perbandingan antara berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat. Tentunya acuan ini berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki sendiri, kurang dari 18 adalah kurus, 18-25 normal, 25-27 kegemukan, dan lebih dari 27 adalah obesitas. Pada perempuan, kurang dari 17 adalah kurus, 17-23 normal, 23-27 kegemukan, dan lebih dari 27 adalah obesitas. Lalu bagaimana sih obesitas itu bisa terjadi? Obesitas terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan jumlah energi yang masuk dan juga jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Energi yang masuk merupakan makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam sehari-harinya. Sedangkan aktivitas sehari-hari seperti beristirahat dan berolahraga dapat mengeluarkan energi yang tersimpan. Selain faktor genetik, seseorang yang memiliki kebiasaan tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi seperti tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula merupakan faktor yang dapat menimbulkan tertimbunnya energi yang ada di dalam tubuh. Energi yang masuk tersebut akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak dan berakhir dengan kondisi kegemukan, lalu bisa terjadi dengan obesitas. Pada zaman sekarang ini, mulai dari anak-anak, usia remaja, usia dewasa, maupun pada usia tua menggunakan gawai dan teknologi sebagai aktivitas untuk sehari-harinya, bahkan lebih dari 5 jam per harinya. Pola hidup seperti inilah yang membuat tubuh tidak banyak melakukan aktivitas pada setiap harinya. Awas, perlu kita waspadai bahaya obesitas pada kehidupan kita. Apabila obesitas telah terjadi, maka akan meningkatkan berbagai macam penyakit, di antaranya darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, nyeri sendi, gangguan pernafasan, dan juga kolesterol. Lalu, bagaimana cara mengatasi obesitas? Obesitas dapat diatasi dengan cara merubah pola makan dan juga aktivitas fisik.
Merubah pola makan sendiri adalah dengan cara mengurangi konsumsi tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi kalori. Lalu, rubahlah pola makan Anda menggunakan makanan dengan tinggi serat, tinggi protein, rendah gula, dan juga lemak baik. Untuk menjaga berat badan, sebaiknya satu porsi piring berisikan 50% buah dan sayur, 25% protein, dan 25% karbohidrat, serta tidak lupa untuk minum minimal 8 gelas air putih setiap harinya. Selain pola makan, aktivitas fisik berperan penting dalam menyeimbangkan energi dalam tubuh. Kita dapat melakukan aktivitas rutin seperti berolahraga. Untuk menjaga berat badan, sebaiknya olahraga dilakukan selama 30 menit dalam 30 kali satu minggu. Sedangkan untuk obesitas sendiri, olahraga dilakukan selama 60 menit sebanyak 5 kali dalam satu minggu. Mari bersama kita hidup sehat agar terhindar dari obesitas dan resiko penyakit lainnya.